Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel TikTok saya dan YouTube namanya sama Jalak Paningal Official. Langsung saja follow agar Anda tidak ketinggalan kelas-kelas supranatural, spiritual dari saya sendiri menurut pengalaman serta pemahaman saya sendiri juga tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sebenarnya ini sepele tapi banyak yang salah dalam memahaminya, yaitu adalah apakah bisa manusia itu punya sahabat gaib tanpa harus belajar ilmu supranatural. Terus apakah itu bisa berbahaya ataukah tidak terhadap manusianya secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, saya jawab yang pertama adalah apakah manusia bisa punya sahabat gaib, kodam, perewangan ataupun apalah namanya tanpa harus belajar supranatural dahulu? Tentu saja itu bisa saja terjadi. Kok bisa seperti itu? Banyak alasannya. Yang nomor satu adalah karena keturunan. Karena itu ia punya kakek, ayah, buyut ataupun siapa saja dalam satu garis darah yang ternyata dulunya mereka itu adalah orang yang sakti, ataupun karena dulunya mereka itu adalah orang yang punya daya spiritual yang tinggi. Itu yang nomor satu, sehingga itu nantinya bisa menurun kepada anak cucunya, seperti itu. Selanjutnya yang nomor dua adalah karena orang itu tirakat tanpa mereka sadari. Tirakat itu bukan hanya karena harus puasa untuk harus bisa punya ilmu ini dan itu, enggak seperti itu. Tirakat itu adalah ketika Anda juga mengolah kesabaran, mengolah emosi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu niatnya enggak ada untuk keilmuan, tapi itu bisa malah memicu daya supranatural spiritual dalam diri Anda. Selanjutnya yang nomor tiga adalah karena Anda ketempelan oleh makhluk gaib di sekitar rumah Anda lahir, ataupun itu Anda karena disukai oleh makhluk gaib tertentu. Itulah tadi yang tiga pokok. Benernya itu masih banyak lagi, tapi tiga saja yang pokok itu. Nah, selanjutnya yang nomor dua, pertanyaannya apakah itu bisa berbahaya atau tidak kepada manusianya yang diikuti oleh sahabat gaib? Tentu saja bahaya atau enggak itu kembali lagi kepada manusianya. Apakah mereka punya tubuh yang kuat, fisik yang kuat, mental yang kuat, pikir yang kuat, ataukah mereka adalah orang dengan tubuh yang mudah sakit, mental, jiwa, pikiran yang kurang stabil. Itu juga sangat berpengaruh. Ketika Anda semuanya kuat, fisik, mental, pikiran, lingkungan itu sehat, maka enggak akan banyak pengaruh kepada diri Anda ketika Anda punya sahabat gaib. Tanpa Anda sadari pun mereka tetap akan bekerja secara semestinya. Misalkan adalah bantu Anda dalam hal pengasihan dan apapun itu jenisnya, tanpa harus Anda suruh,
tanpa harus Anda minta. Mereka akan tetap bekerja, tapi Anda tetap biasa-biasa saja. Tetap jadi manusia pada umumnya, enggak harus jadi semacam harus wah gini dulu, merapal dulu, tirakat khusus ini, enggak. Anda akan tetap bisa punya itu tanpa Anda menyadarinya. Anda juga tidak akan merasakan dampak-dampak bahayanya. Selanjutnya, yang bisa kena bahaya adalah ketika Anda itu ternyata punya sakit menahun. Selanjutnya adalah Anda itu mudah drop fisiknya, lalu juga Anda itu emosinya enggak stabil. Maka orang-orang yang kayak gini, kalau mereka punya sahabat gaib, itu akan bisa punya dampak yang buruk di jangka panjangnya. Itu akan bisa berpengaruh pada kesehatan yang semakin menurun seiring usia. Selanjutnya adalah emosinya menjadi semakin tidak stabil. Selanjutnya nanti Anda akan bisa punya memori ingatan-ingatan yang itu bukan milik Anda, tapi itu miliknya si sahabat gaib yang nempel dengan Anda, ikut dengan Anda karena banyak faktor tadi. Nantinya itu Anda akan jadi semakin bukan diri Anda. Pelan-pelan itu akan seperti itu. Nah, nantinya ketika Anda itu lebih tua, tentunya fisik lebih turun, emosi lebih tidak stabil, pikiran jadi tidak kuat seperti saat muda. Anda akan jadi seperti orang lain benar. Anda itu akan benar-benar hilang dari kesadaran. Nantinya itu Anda akan jadi si sahabat gaib yang nempel dengan Anda. Tentunya itu berbahaya karena Anda akan jadi orang yang tidak bisa kontrol diri dengan baik. Tentunya itu akan jadi bisa hal yang buruk banget, yaitu Anda jadi kayak orang stres, Anda jadi orang gila ataupun semacamnya. Itu kalau Anda tidak kuat. Kenapa bisa tidak kuat? Karena ya itu tadi, Anda fisiknya sudah menurun, daya pikirnya juga sudah menurun, emosinya juga semakin tidak stabil seiring waktu, maka Anda semakin tidak bisa kontrol dengan apa yang Anda temui, miliki, ataupun yang ada di dalam diri Anda ataupun yang di sekitar Anda, seperti itu. Jadi bahaya atau tidak tergantung dari Anda sendiri, apakah Anda kuat atau enggak. Walaupun Anda itu awalnya kuat, sekarang sewaktu muda itu Anda kuat-kuat saja. Cuman nantinya Anda semakin tua itu pasti akan ada yang menurun saja, dan itu bisa membuat Anda terpengaruh oleh hal-hal yang negatifnya. Jadi kesimpulannya, apakah orang yang enggak belajar supranatural bisa punya sahabat gaib? Jawabannya iya. Terusnya, apakah itu bisa bahaya atau enggak? Kembali lagi tergantung pada diri Anda serta lingkungan Anda sehat atau tidak. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Langsung follow akun saya biar semakin banyak video yang saya buat. Sekian, terima kasih dan rahayu.